era globalisasi. Ya, era globalisasi. Apa tuh kemarin globalisasi? Era globalisasi, apa maksudnya? Ada yang tahu? Halo? Coba ada yang masih ingat globalisasi? Halo? Kemarin baru saja dibahas di sekolah. Globalisasi apa globalisasi? Proses. Proses apa globalisasi? Cek, cek. Masih ingat? Proses pengenalan dunia luar. Iya, proses pengenalan kepada dunia luar atau dunia luar kepada kita. Proses mendunia. Artinya hubungan antar dunia, antar negara itu menjadi semakin mudah dan terbuka. Kerjasama juga menjadi semakin mudah dan terbuka. Nah, maka di era globalisasi ini, salah satu hal yang paling penting adalah meningkatkan kerjasama antar negara. Oke, kemarin di pembelajaran 1 kita telah belajar bentuk-bentuk kerjasama. Kerjasama negara Asia Tenggara di era globalisasi ini. Saat itu baru belajar tentang bidang sosial dan budaya. Oke, aktivitasnya sudah dikerjakan belum? Yang di buku BBD? Aktivitas itu Tat, yang B itu Tat, Ya, sudah. sudah. Oke. Salah satu contoh kerjasama budaya adalah pertukaran budaya dan seni juga festival film. Nah, manfaatnya bagi Indonesia apa ini manfaatnya? Jika dibuka di BBD-nya halaman 29, bagi yang belum dikerjakan, kita jawab bareng-bareng. Manfaatnya apa bagi bangsa Indonesia? Dengan adanya pertukaran budaya dan seni, Indonesia lebih dikenal. ya, budaya Indonesia lebih dikenal oleh negara lain, bisa masuk. Kemudian yang lain, barangkali ada memiliki jawaban yang lain? Apa manfaat dari pertukaran budaya dan seni, juga festival film? Yang sudah menjawab, tadi budaya Indonesia lebih dikenal. Kemudian bisa saling menguatkan, bisa saling memberikan dukungan kepada budaya negara lain. Kemudian, poin 2, adanya pertukaran acara program televisi. Manfaatnya apa? Manfaat dari pertukaran acara televisi. Ada yang di rumahnya yang pernah melihat TV ada saluran dari negara lain? Tat, aku nggak punya TV, ya nggak apa-apa. Mbak V, Aku Tat. Mbak Ayunda. Manfaatnya apa Mbak Ayunda, Mbak V? Dengan adanya pertukaran program televisi. Bisa mengetahui, lebih mengetahui aja Ustaz, kayak negara lain budayanya, terus info-infonya biasanya kan kalau misalkan WHO gitu kan kalau lagi sidang kan biasanya nanti di apa ada live-nya gitu loh Ustaz. Oh, siap. Mengetahui budaya negara lain, mengetahui keadaan-keadaan perkembangan budaya lain juga. Mas Grendi, tadi raise hand. Kalau Mas Grendi, manfaatnya apa Mas Grendi? Oke, poin 3. Misi kebudayaan dan kesenian dengan diadakannya Festival Lagu ASEAN. Manfaatnya apa ini? Misi kebudayaan, kesenian, diadakannya Festival Lagu ASEAN. Indonesia lebih dikenal negara lain. Gimana Mas Grendi? Bisa diulangi? Manfaat bagi Indonesia? Dengan adanya Festival Lagu ASEAN, Lagu-lagu yang berasal dari Indonesia lebih dikenal negara lain atau lagu-lagu daerah Indonesia lebih dikenal oleh negara lain. oke bisa. Secara singkatnya bisa saling mengenal lagu daerah antar negara. Jadi bisa saling mengenal lagu daerahnya.
Kemudian kalau yang poin 4, pertukaran pelajar antar negara, insya Allah bisa ya ini ya. Manfaatnya apa ini? Dengan adanya pertukaran pelajar bagi Indonesia, Mbak Ayunda, Raisen. Itu tadi resenku, Ustaz. Oh siap. Manfaatnya apa adanya pertukaran pelajar? Menambah pengalaman. Nah, menambah pengalaman belajar di negara lain. Ini sangat penting ya. Jadi besok ketika anak-anak kuliah atau SMA ada pertukaran pelajar, ikut saja, ikut seleksi dulu. Dulu salah satu alumni kakak kelas kita, waktu SMA PK awal itu ada pertukaran pelajar dengan Jepang. Nah, dia ikut, alhamdulillah lolos. Jadi sempat Manfaatnya merasakan apa Ustaz tadi? gimana? Manfaatnya apa? Memberikan Kayaknya nggak pengalaman, bisa deh tak pengalaman belajar di negara lain. pertukaran pelajar kali ini. Kalian Nah, kalau kali ini juga Zoom tadi. Zoom. Nah, kalau saat ini lebih gampang ya, pertukaran pelajarnya dengan Zoom. Nah, siapa tahu besok keadaan sudah lebih baik sehingga kita bisa ke sana langsung. Yang Pertukaran penting kan, pelajar bukannya belajar punya suasana baru, itu malah Zoom gitu kan. ya, kalau suasana sudah memungkinkan kan bisa di swab, swabnya negatif bisa berangkat ke negara lain gitu ya. Oke, kan asik gitu ya. Misalkan Mbak Jauza, pertukaran pelajar Indonesia dan Inggris. Wah, nanti bisa merasakan kuliah di mana itu, Cambridge ya, atau di universitas yang terkenal di Inggris. Atau misalkan Mas Oni, pertukaran pelajar Indonesia dengan Mesir. Nah, nanti Mas Oni mendapatkan kesempatan belajar di Mesir, kan luar biasa ya. Kalau belajar di Mesir itu pakai bahasa Mesir gitu kan. Iya. Tapi bahasa internasional kan tetap bahasa Inggris. Jadi dikuatkan dari sekarang bahasa Inggrisnya ya. Misalkan Mas Grendi, pertukaran pelajar Indonesia dengan Jerman. Wah, kan asik gitu ya. Bisa merasakan di Jerman. Oke, kesempatan sangat terbuka ini ya ke depan dengan adanya globalisasi. Oke, kemudian kita coba untuk yang soal pengayaan. Ini soal Ustadz ambilkan dari soal PAS tahun sebelumnya. Lihat, ini kok tidak ada di materinya. Ini adanya di buku tematik memang ya. Maka Ustadz tampilkan di sini. Oke, nomor 1. Dengan adanya globalisasi, barang luar negeri semakin mudah datang ke Indonesia. Salah satunya adalah karpet. Karpet ini dari negara mana? Sudah dijawab belum? Karpet atau sajadah yang anak-anak gunakan? Turki nggak sih? Turki. Timur Ya, Tengah. Turki. Kalau anak-anak lihat di sajadahnya, biasanya made in Turki, ada tulisannya Turki. Kalau dari Jepang, ini adalah produk-produk otomotif. Seperti motor, mobil, itu banyak kan di Indonesia dari Jepang. Kalau Selandia Baru, ini produk yang kita gunakan adalah susu ya. New Zealand, Selandia Baru itu. Kalau Swiss, yang banyak kita gunakan ada jam tangan. Itu dari Swiss. Oke. Nomor 2. Produk yang paling terkenal dari negara Tiongkok. Mobil. Tiongkok. Oh iya, Apa? boneka. Boneka. Ya, nomor 2 boneka. Kalau batik dari mana batik? Indonesia. Indonesia. Gitu ya. Nomor 3. Bentuk kerjasama Indonesia dengan negara kawasan Asia Tenggara salah satunya pertemuan Menteri Luar Negeri. Acara puncak ditampilkan angklung dari Saung Mang Ujo. Ada yang pernah ke Saung Mang Ujo? Waktu sebelum pandemi? Saung Mang Ujo. Di Jawa Barat kumaha, Damang. Hal ini merupakan kerjasama bidang apa? Budaya. Budaya. Di sini ada penampilan. Jadi kalau pertemuan antar Menteri Luar Negeri pasti di acara puncak atau pembukaan itu ada penampilan dari budaya-budaya daerah. Seperti kemarin kalau di Indonesia PON. Nah, dia melihat pembukaan PON Papua.
Ya, nanti diikuti ya berita-berita itu, ada PON, SEA Games dan sebagainya. Oke. Nomor 4, peran Indonesia dalam kerjasama bidang sosial. Mana ini? Bidang sosial, sosial. Perannya yang mana? Ya, Mbak V, jawabannya apa? Ayo, Menjadi tuan rumah pelaksanaan SEA Games. Oke. Nomor 5, bentuk kerjasama negara Indonesia dengan negara Malaysia dalam bidang sosial. Contohnya, apa ini? Bidang sosial. Yuk, siapa yang mau menjawab? Bidang sosial. Ya, Mas Brahma. Jawabannya apa, Mas Brahma? Mas Albani? Mas Albani hanya jempol. Jempol maksudnya gimana? Jawabannya apa ini ya? Mas Davin? Ke budaya rumpun Melayu ya nggak sih? Maaf Ustaz, aku masih ngantuk Ustaz. Masih ngantuk, sudah mandi belum? Halo, sudah mandi belum? Kalau belum mandi, habis ini mandi dulu ya. Siap. Jawabannya apa, Mbak Diniza? Ya, Mbak Asna. Mana? Jawabannya adalah yang C ya. Kerjasama pengiriman TKW. Nah, jadi TKW itu apa toh? Nggak tahu. TKW atau TKI. TKW itu tenaga kerja wanita. Kalau TKI tenaga kerja Indonesia. Nah, kalau tidak ada kerjasama antara Malaysia dan Indonesia, ya nggak bisa kita ngirim tenaga ke sana atau mendatangkan tenaga ke Indonesia gitu ya. Oke, itu manfaatnya. Baik, itu dulu untuk hari ini. Ada berapa banyak Tat? Ada? Emang ada tuh Tat, tenaga kerja dari negara lain ke Indonesia itu Tat, belum pernah lihat Tat. Ya mungkin tenaga kerja yang mengambil di sektor-sektor penting ya, maksudnya sebagai manajer atau di bagian-bagian tertentu di Indonesia. Kalau TKW, TKI Indonesia yang ke sana banyak. Gitu. Oke. Baik, itu dulu untuk hari ini. Kita lanjutkan untuk pembelajaran berikutnya, yaitu nanti kerjasama di bidang politik. Nah, antar Indonesia dengan negara-negara di kawasan ASEAN. Ada pertanyaan dulu sebelum diakhiri? Baik, tidak ada. Nanti kalau ada pertanyaan bisa dituliskan. Dan kita akhiri dulu dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Habis ini kita lanjutkan dengan pembelajaran IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.